Di malam hari ini terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tentunya sudah larut tetapi kita masih ada dalam persekutuan beriman di tengah-tengah jemaat Rayon 1 Meriba Besipae. Bapak Maba saudara orang beriman, tentunya bahwa kita pernah memperjuangkan sesuatu yang berarti. Contohnya sama seperti kita ada dalam pergumulan pembangunan gereja Meriba Besipae. Ini merupakan suatu perjuangan iman yang sementara kita perjuangkan bersama-sama. Bukan soal kotong mau cari nama atau dapat nama, tetapi perjuangan iman bahwa pelayanan bukan hanya omong soal pelayanan iman kepada jemaat, tetapi kotong juga omong soal perjuangan dalam pembangunan fisik rumah Tuhan. Dan ini merupakan hal yang diperjuangkan oleh jemaat. Kotong meluangkan waktu, tenaga, bahkan ada banyak hal yang sebenarnya yang harus diperjuangkan dan kotong tinggalkan hanya untuk mendapatkan satu gedung yang baik untuk tempat berbakti. Itu diperjuangkan. Tetapi ada juga perjuangan yang lain. Perjuangan untuk hidup, perjuangan mencari nafkah, perjuangan kerja di kebun, dan juga yang lain. Tentunya bahwa kotong akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkannya. Rasul Paulus tentunya menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang tentunya bahwa ketika dia menuliskan surat ini, dia sementara ada di penjara karena pemberitaan tentang Injil Kristus. Benar bahwa dia terpenjara, tetapi surat-suratnya untuk menguatkan iman jemaat, kabar baik tetap diberitakan untuk jemaat. Artinya bahwa secara fisik dia terpenjara, tetapi pemberitaan tentang Kristus tidak terpenjara. Hanya untuk satu perjuangan, yaitu perjuangan iman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi. Bukan hanya untuk meneguhkan iman jemaat-jemaat di Filipi, tetapi juga untuk persekutuan jemaat-jemaat di Filipi yang sementara itu berhadapan dengan perpecahan dalam jemaat. Rasul Paulus tentunya menuliskan surat ini berisi nasihat bagi jemaat-jemaat. Karena itu Bapak Maba saudara orang beriman, Rasul Paulus mengawali dengan bagian perikop ini. Pada ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus menasihatkan dengan tegas. Dia menegaskan hal ini kepada jemaat. Karena itu diawali dengan hanya hendaklah. Hanya hendaklah ini artinya bahwa kotong harus bikin, harus buat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan. Kalau bisa kotong pun hidup berpadanan. Kalau dapat kotong pun hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau dapat kotong pun hidup sama seperti apa yang Kristus inginkan. Berpadanan artinya sama. Kalau dapat, kalau bisa, kalau boleh. Tentunya bahwa dia menegaskan ini. Kata hanya hendaklah ini juga tentunya memiliki harapan besar. Rasul Paulus memiliki harapan besar. Hanya kalau dapat, kalau boleh. Apabila aku datang, aku melihat. Artinya bahwa dia memiliki harapan besar bahwa ketika nanti dia sudah tidak terpenjara lagi, dia mendengar dan dia melihat bahwa surat-suratnya yang dikirim kepada jemaat di Filipi ternyata bahwa bukan hanya dilihat dan diterima, tetapi kemudian kita hidup dan berpadanan dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Kita bukan hanya mendengar dan melihat,
Tetapi dia bilang, apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya bahwa walaupun dia terpenjara, tetapi dalam keadaan itu dia tahu bahwa ketika suratnya sampai kepada jemaat di Filipi, kemudian dia akan mendengar bahwa mereka melakukannya dan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Papa Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa apa yang menjadi penguatan dari Rasul Paulus, dia juga tentunya menegaskan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kalau omong soal tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, yang Rasul Paulus maksudkan adalah ajaran-ajaran sesat yang kemudian mendatangkan perpecahan dalam jemaat. Tetapi tentunya bahwa dalam konteks kehidupan iman kita, dalam konteks kehidupan pelayanan kita saat ini, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan. Dan itu merupakan lawan yang harus kita lewati. Lawan yang harus kita perjuangkan. Lawan yang harus kita kalahkan. Untuk kemudian kita berjumpa dengan iman yang sejati. Papa Mama, saudara, tentunya bahwa yang kotong hadapi, yang kotong perjuangkan, lawan adalah kotong pun kehidupan dalam pelayanan. Terkadang bahwa mungkin dalam pelayanan kotong selisih pendapat, beda pendapat. Terkadang kotong spiti munu, babakalai, bacekcok, dan seterusnya. Bacari kaki dalam pelayanan, saling menuding dalam pelayanan. Itu yang harus kotong lawan. Supaya kemudian itu tidak menjadi batu sandungan untuk kotong pelayanan. Itu tidak menggentarkan kotong untuk kemudian kotong terpecah belah dalam ini pelayanan. Tetapi kita lawan untuk kemudian kita semakin kuat dalam bersama-sama mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Bagi mereka semua adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kita memperjuangkan pelayanan ini hanya karena ini datang dari Allah. Bahwa Allah mengaruniakan bagi tiap-tiap orang roh dan kuasanya, bahkan kasihnya, supaya kita ada dalam satu persekutuan di dalam kehidupan menata dan melayani. Papa Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini berarti bahwa Rasul Paulus mau kasih tahu, bukan ini soal iman, tetapi itu tantangan yang kotong perjuangkan. Bahkan sampai dengan kotong menderita untuk Kristus pun, kita harus tetap berkomitmen dan ambil keputusan. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus menggambarkan dirinya, bahwa dia berjuang, pergumulan yang teramat berat. Untuk dari Saulus menjadi Paulus, ditantang oleh banyak orang, bahkan sampai dia dipenjarakan. Tetapi dalam keadaan dia dipenjara sekalipun, dia tetap memberitakan tentang Injil Kristus. Dia memberikan nasihat dan menyemangati kita untuk kemudian dalam keadaan dan tantangan seperti apapun juga, kita tetap perjuangkan kesatuan iman, kekompakan dalam persekutuan, kesatuan hati dalam persekutuan. Bersama-sama mari kita memberdayakan dan saling membangun dalam ini pelayanan. Untuk kemudian kita melihat gereja Mbesipae nanti bukan hanya soal di gedung, tetapi di gereja yang adalah orangnya dalam satu persekutuan dan perjuangan yang sama. Mari kita bergandengan tangan. Pelayanan 2022 memanggil kita untuk kita menata dan melayani. Kalau di tahun yang lalu kita belum dapat mencapai hasil yang baik, di tahun ini kita berkomitmen untuk pelayanan harus lebih baik. Kita percaya bahwa Roh Allah yang menuntun jemaat-jemaat di Filipi, Roh Allah juga yang akan menolong jemaat-jemaat Meriba Mbesipae. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Tetaplah berjuang di dalam iman. Amin.